Halo, selamat datang di video tutorial Open Journal System Bapelitbang Kabupaten Batang. Perkenalkan, saya Hasan yang akan memandu jalannya pembahasan tutorial penggunaan OJS versi 3. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas dan mempraktekkan secara langsung pengelolaan OJS berdasarkan masing-masing role. Dan role yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah role author. Mari kita lanjut ke tutorialnya. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan melakukan panduan atau cara bagaimana untuk melakukan submission di jurnal OJS Ristek Bapelitbang Kabupaten Batang, di mana video kali ini dikhususkan untuk penulis atau autor. Di sini saya telah menyiapkan satu buah folder, di mana dalam folder ini terdapat file artikel saya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, untuk melakukan pertama kali submit jurnal harus berbentuk Word ya, yang formatnya bisa .doc atau .docx. Nanti bisa dicek di persyaratannya. Nah, kita langsung saja mengarah ke browser. Jadi hal yang pertama harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah menuliskan alamat dari jurnal OJS Ristek, yaitu ojs.batangkap.go.id. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul tampilan dari jurnal Ristek, di mana terdapat tombol beranda, isu terkini, arsip jurnal, pengumuman, dan tentang jurnal. Di mana tombol-tombol ini memiliki fungsi masing-masing. Apabila isu terkini artinya publikasi jurnal yang paling terakhir. Jadi terakhir dalam waktu ini. Misal volume 5 nomor 2, di mana Ristek sudah mengupload itu. Kemudian ada arsip jurnal yang berisikan seluruh jurnal-jurnal yang telah dipublish oleh Ristek. Kemudian ada pengumuman, terkait pengumuman ini misal ada call for paper dan lain sebagainya. Itu juga bisa tampil di halaman home ini. Kemudian ada tentang jurnal, di mana Bapak Ibu bisa melihat informasi tentang jurnal kami. Kemudian ada submit artikelnya, bagaimana caranya. Kemudian ada tim editor, siapa saja timnya. Ada pernyataan privacy dan hubungi kami apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Lalu ada tombol register di sebelah pojok kanan ini ya. Ada login juga. Dan hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mendownload template. Nah, ini biasanya terlewat ini. Jadi silahkan Bapak Ibu download dulu templatenya supaya mengetahui bagaimana tampilan atau format yang harus disesuaikan di jurnal Ristek ini. Di sini ada satu file Word berisi contoh templatenya, contoh template jurnal. Kemudian ada satu file PDF tentang bagaimana melakukan submission di jurnal Ristek dan ada petunjuk penulisannya. Nah, ini silahkan di-download seperti itu ya. Kita close saja, tidak apa-apa. Lalu kita mengarah ke tombol Register Now. Jadi kita melakukan register terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama, gitu ya. Kemudian ada family name-nya atau nama belakang. Afiliasi. Nah, afiliasi atau affiliation ini artinya Bapak Ibu saat ini berasal dari mana? Apa instansi pemerintahan atau dari universitas atau dari lingkungan sekolah? Di sini saya menuliskan kampus STIMIK ya, STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Lalu country atau negara, Indonesia. Kita ke bawah, tampilan login ya, ini perlu diisi. Lalu ada username-nya. Saran saya silahkan inputkan username dan password yang Bapak Ibu hafal, atau setelah Bapak Ibu menuliskan di sini, masukkan ke memo HP atau perangkat yang lain. Seperti ini, kemudian passwordnya. Ulangi lagi, dimasukkan kembali.
Nah, jika data sudah selesai diinputkan, maka kita akan menuju ke tombol. Ada 3 tombol di sini. Yang mana tombol pertama mengartikan bahwa kita setuju data-data kita yang telah diinputkan akan disimpan oleh jurnal Ristek. Dan ini kita perlu centang. Kemudian yang kedua, di mana kita bersedia untuk dikirimi notifikasi apabila ada publikasi jurnal terbaru ataupun ada pengumuman terbaru. Kita klik saja. Dan yang terakhir, ada informasi bahwa kita bersedia untuk dijadikan relawan reviewer untuk mereview jurnal-jurnal yang ada di jurnal Ristek. Dan ini tidak perlu untuk dicentang. Kita langsung klik register. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan registrasi, maka Bapak Ibu akan ditampilkan halaman seperti ini. Dan kita asumsikan bahwa kita akan langsung melakukan upload atau melakukan submission jurnal. Maka kita klik make a new submission. Tampilan selanjutnya ada tampilan submit artikel ya. Di sini yang pertama adalah start atau mulai untuk pertama kali. Kemudian ada langkah upload submission. Yang ketiga ada langkah enter metadata. Kemudian konfirmasi dan langkah selanjutnya. Kita biarkan submission language-nya English, tidak masalah. Jadi tetap beberapa setting default dari sistemnya tetap bahasa Inggris. Tapi untuk beberapa arahan itu tetap bahasa Indonesia. Kita masuk ke kolom section. Di sini kita arahkan ke artikel dan harus section artikel seperti itu ya. Kemudian di tampilan submission requirement. Nah, di sini adalah persyaratan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu. Dan apabila persyaratan ini sudah sesuai, maka tinggal dicentang saja. Dan harus dicentang semua karena ini persyaratan wajib. Lalu kita ketikkan komentar kepada pihak editor bahwa kita telah melakukan submission. Submit jurnal. Oke, pesan ini nantinya akan diterima oleh editor ketika jurnal kita telah terkirim, seperti itu. Lalu ada corresponding kontak, di mana checkbox ya, ini checkbox. Checkbox yang pertama adalah kita setuju apabila ada pemberitahuan tentang submission kita, entah itu ada pembenaran dan lain sebagainya. Kemudian ada, ya saya setuju apabila data saya dikoleksi dan disimpan di jurnal OJS ini. Nah, ini kita centang juga, lalu kita klik Save and Continue. Kita langsung diarahkan ke kolom kedua, yaitu Upload Submission File, di mana kita mengupload file milik kita, file Word-nya. Di artikel komponen, kita klik Article Text, lalu klik Upload File. Nah, ini kita pilih file milik kita ya. Bapak Ibu bisa langsung mengarahkan ke file Bapak Ibu sekalian. Misal kalau ada di desktop, berarti klik desktop. Ada di data D atau new volume D, silahkan. Pokoknya sesuai di mana file itu berada. Kita klik open. Kita tunggu masih proses upload. Nah, ini udah selesai. Akan muncul informasi yang pertama adalah nama Bapak Ibu sekalian yang sudah diinputkan ya sebagai username. Kemudian ada judul dari atau nama file dari Word kita, artikel kita. Kita klik continue. Pada review detail, kita lanjutkan lagi continue. Nah, pada tahap konfirmasi, apabila muncul pesan file edit, itu artinya file kita telah berhasil ditambahkan di jurnal OJS Ristek ini. Kita klik complete saja. Nah, ini dia file milik kita. Sudah selesai, kita klik Save and Continue. Pada tahap Enter Metadata, di sini kita akan memasukkan judul artikel kita, kemudian abstraknya, siapa saja yang terlibat, list of contributor ya,
kemudian ada keywordnya, kata kunci dari abstrak kita, dan daftar pustaka, di mana semua ini harus diisi. Berarti kita cek jurnal milik kita, artikel kita ya. Nah, kita inputkan yang pertama adalah judulnya. Kita copy saja. Kemudian masuk di sini, kita pastekan menggunakan Ctrl+C dan Ctrl+V gitu ya, Bapak Ibu. Lalu kita masukkan abstraknya. Jadi prefix dan subtitle ini dibiarkan saja. Jangan diubah-ubah. Nah, ini kita ke abstrak. Kita masukkan abstrak milik kita, abstrak yang Indonesia ya, Bapak Ibu. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kita klik supaya tertutup ya. Nah, list of contributor itu artinya siapa saja yang terlibat dalam artikel kita. Nah, di sini ada 3 author setidaknya, ada Wahid Darmawan, Hari Agung Budianto, dan Nurul Diah Anggraini. Kita coba masukkan salah satunya. Kita klik add contributor. Lalu akan muncul kolom di mana kita harus menginputkan nama. Berarti yang tadi adalah Pak Wahid ya. Wahid, nama depannya, nama belakang Darmawan. Jangan lupa emailnya, ini wajib untuk diisikan. Misal Wahid ya, Wahid 12. Seperti itu, jangan lupa negaranya. Kita inputkan juga Indonesia. Afiliasi berasal dari instansi mana? Di sini Stimik Widya Pratama. Lalu kita pilih kontributornya adalah author. Dan ini harus dipilih author. Nah, selanjutnya kita biarkan saja, lalu kita klik save. Maka author telah berhasil ditambahkan. Kontributor yang ada telah berhasil untuk ditambahkan. Ini baru satu contoh. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama untuk di author yang kedua dan author yang ketiga apabila ada 3 author. Ini menyesuaikan. Apabila hanya satu saja, berarti sudah cukup, tidak perlu ditambahkan author yang lain. Kita lanjutkan ke keyword. Nah, ini kita masuk ke keywordnya. Dan harus diinputkan satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Jangan di-copy semua, dimasukkan satu persatu supaya terbaca di sistem. Kita pastekan semuanya, misal sampai sini saja ya. Nah, sudah. Lalu references, jadi daftar pustakanya. Kita ke bawah. Nah, ini daftar pustaka, kita kopikan semua. Lalu kita pastekan di sini. Ctrl+C dan Ctrl+V. Setelah selesai melakukan input data pada metadata, kita klik Save and Continue. Maka akan muncul form konfirmasi di mana meyakinkan kita apakah artikel ini sudah sesuai, akan kita upload di jurnal Ristek. Apabila sudah sesuai, maka klik Finish Submission. Akan muncul kolom informasi ya, apakah Bapak Ibu yakin untuk mengupload, klik OK kalau sudah yakin, lalu kita masuk ke tampilan Next Step. Nah, jika ini sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal menunggu pemberitahuan dari pihak editor. Apakah ada pembenaran dari artikel kita dan lain sebagainya. Di sini kita asumsikan bahwa jurnal kita telah dilakukan pemeriksaan oleh editor dan ada kesalahan pada jurnal kita. Maka kita masuk ke tab Submission di sini. Nah, ini dia tampilan awal. Jadi apabila Bapak Ibu nanti setelah logout dari sistem, kemudian login lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini Bapak Ibu bisa cek bahwa artikel Bapak Ibu itu sudah tersubmit di jurnal Ristek dan masih berada di tahap submission. Tahap ini akan terus berganti. Apabila nanti sudah direview maka diganti informasinya review. Apabila sudah terpublish maka ini akan menjadi tulisannya terpublish seperti itu. Nah, di sini kita klik untuk artikel kita. Nah, di tab-tab ini di mana review, copy editing, dan production itu belum bisa aktif karena artikel kita masih berada di tahap submission. Nah, ini dia artikel kita.
Di sini ada submission file, artinya file-file kumpulan file dari artikel kita. Di sini apabila ada revisi ya, seperti itu, ada revisi, maka akan muncul file baru di sini. Atau file baru juga bisa dilihat di pre-review discussion. Nah, tab ini merupakan tab diskusi antara author dengan editor. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah, ini pesan kita di awal tadi, bahwa telah melakukan submit jurnal, mohon segera dicek. Apabila editor telah mengecek, telah melakukan konfirmasi dari artikel yang telah kita kirim, maka akan muncul di bawahnya pesan dari editor. Kita asumsikan bahwa editor telah melakukan cross-check dengan artikel kita dan ada kesalahan, maka di sini akan ada muncul informasi, lalu kita akan membalas pesan tersebut. Kita add message, terus kita beri informasi atau beri pesan bahwa seperti itu. Lalu jangan lupa file yang telah kita perbaiki di kolom attach file ini kita upload ulang seperti itu. Caranya sama, klik artikel text, kemudian kita arahkan ke upload file. Kita pilih file yang sudah diperbaiki, misal file ini ya. Lalu kita klik open, kita tunggu loading page-nya. Kalau sudah selesai, kita klik continue. Ini continue lagi. Lalu yang terakhir adalah complete, karena file kita telah berhasil tersimpan. Nah, ini dia. Jangan lupa klik OK untuk mengirim file yang telah kita sematkan. Nah, di sini juga ada informasi Bapak Ibu bahwa kapan kita melakukan pesan kepada editor, kemudian kapan pesan itu diterima. Di sini ada tahun, bulan, tanggal, bahkan jamnya. Nah, ini informasinya sudah lengkap sekali. Lalu ada informasi replies, artinya berapa kali pesan ini sudah di-reply. Jadi percakapan antara Bapak Ibu, antara author dengan editor itu sudah terjadi berapa kali. Nah, ini sudah selesai untuk sesi author. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti untuk reviewnya, copy editing dan production, tahapnya sama seperti di submission. Lalu apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan di email kami, yaitu batang.litbang@gmail.com, atau bisa hubungi nomor yang tertera di sistem OJS kami. Sekian dan terima kasih.